Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Kita akan kembali belajar Alkitab setiap hari. Kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dan pencerahan dari Roh Kudus agar apa yang kita baca kita dapat refleksikan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau membaca, merenungkan dan merefleksikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pencerahan kepada kami. Kami serahkan waktu yang ada di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembacaan kita dari Kejadian pasal 13, saya akan menjelaskan satu ayat demi satu ayat. Dan tentunya saya akan membacanya, lalu memberikan ulasan, serta nantinya refleksinya dan aplikasinya di dalam kehidupan kita saat ini. Kejadian pasal 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Seperti yang sudah kita baca pada Kejadian pasal 12, di mana di tanah Negeb ada kekeringan, sehingga terjadi kelaparan di wilayah tanah Negeb. Dan Abraham, istrinya Sarai, serta Lot berangkat ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Namun ada peristiwa yang tidak seharusnya terjadi, yaitu ada upaya untuk menjadikan Sarai sebagai istri dari Firaun. Tetapi Tuhan menyatakan kuasa dan menyatakan kekuatannya sehingga Sarai tidak dijadikan istri bagi Firaun, dan Abraham, Lot, serta keluarganya mendapatkan apa yang dibutuhkan dan kembali ke tanah Negeb. Kita tahu bahwa peristiwa itu sungguh menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita seharusnya berlaku jujur dan apa adanya di hadapan siapapun, agar kita betul-betul hidup berintegritas. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 ini diberikan kepada kita pengertian bahwa Abraham, Lot, dan tentu istrinya Abraham kembali ke tanah Negeb, dan mereka mendapatkan apa yang diberikan Firaun. Di ayat 20 Kejadian pasal 12 dituliskan, Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Setelah Firaun melepaskan Abraham, istrinya dan Lot, dan Abraham tiba di tanah Negeb, apa yang Tuhan berikan kepada Abraham ialah berkat-berkat yang melimpah. Di dalam ayat 2 diberikan penekanan dan penjelasan kepada kita. Demikian firman Tuhan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Dengan satu ayat ini saja kita bisa tahu bagaimana Tuhan menjaga, memelihara, dan memberikan yang perlu dibutuhkan oleh Abraham. Sangat kaya, banyak ternak, banyak perak, banyak emas. Bukankah ini yang juga dicari oleh manusia, mendapatkan kekayaan? Lalu bagaimana bisa terjadi pada diri Abraham, istrinya dan Lot? Tentu karena pekerjaan yang dilakukan mereka adalah pekerjaan yang baik, yang betul-betul berkualitas, dan pastilah Abraham memiliki kemampuan untuk mengelola bumi. Ayat 3 dituliskan, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Abraham kembali seperti seorang musafir. Dia berjalan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Belum ada tempat yang menetap.
Kalau di dalam perspektif saat ini kita bisa menyebutnya sebagai seorang yang nomaden atau seorang musafir. Tentu tidak mudah berangkat dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Selain harus menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan, juga membawa rombongan baik pekerja maupun ternak atau benda-benda kebutuhan yang lain. Yang dituju oleh Abraham ialah Bethel. Bethel adalah satu tempat di mana pertama sekali Abraham memanggil nama Tuhan dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini dapat kita baca kembali dari Kejadian pasal 12 ayat 8, di mana dituliskan di sana, ia memasang kemahnya dengan Bethel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ini memberikan kepada kita suatu pengajaran bahwa kemanapun kita berjalan sebagai seorang musafir dari satu tempat persinggahan ke persinggahan lain, sekalipun kita melimpah dengan segala berkat materi dan segala pemeliharaan Tuhan, tetap harus diingat apa yang paling prioritas, yaitu panggilan Tuhan, ibadah kepada Tuhan, mezbah bersama di dalam kehidupan persekutuan dengan orang-orang yang ada di sekitar, di mana nama Tuhan dipanggil dan nama Tuhan ditegakkan. Di ayat 5, ini menjadi ayat yang memberikan kepada kita suatu titik poin yang berbeda, suatu kondisi yang perlu kita pelajari dan simak. Di dalam ayat 5 dituliskan, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ternyata bukan saja Abraham, Sarai, dan seluruh rombongannya yang diberkati, disertai, dipimpin, mendapatkan hal-hal yang berguna dan penting dalam hidup mereka. Ternyata Lot, keponakannya, juga mendapatkan berkat, mendapatkan banyak domba, lembu, dan mendirikan kemah. Jadi pada saat keduanya ini bersama-sama ada dalam perjalanan sebagai musafir, ternyata keponakannya Abraham yaitu Lot juga memiliki kemampuan untuk mengelola bumi, kemampuan untuk dapat mengembangkan peternakan, bahkan mendirikan kemah. Jadi mereka betul-betul diberkati, disertai oleh Tuhan. Namun ada permasalahan yang terjadi karena situasi dan kondisi seperti itu. Mari kita lihat di ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, seperti harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Maksudnya wilayah areal itu kalau bergabung bersama itu tidak memungkinkan. Sebenarnya negeri di mana mereka diperintahkan Tuhan untuk tinggal di sana sebagai janji Tuhan, tentulah untuk Abraham ini terlalu kecil, terlalu sedikit karena begitu luas sesungguhnya. Tetapi untuk konteks pada saat itu, untuk berkaitan dengan pengembalaan kambing domba, pendirian kemah dan hal-hal yang lain, dengan batas-batas wilayah perladangan atau peternakan atau hal-hal yang diperlukan di dalam sebuah komunitas, maka kalau dalam suatu komunitas dengan wilayah yang cukup, itu sama dengan satu wilayah yang dikuasai. Tetapi di dalam wilayah itu ternyata sudah terbentuk dua komunitas. Komunitas Abraham, Sarai, dan komunitas Lot. Sehingga nampak ada sebuah konflik, ada suatu ketidaknyamanan. Seolah-olah wilayah itu menjadi sempit, menjadi tidak cukup bagi dua komunitas di dalam satu wilayah itu. Itu sebabnya dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka. Maksudnya wilayah itu tidak cukup bagi dua komunitas.
Tetapi bukan hanya itu saja yang menjadi permasalahan. Di ayat yang 7 dikatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan, orang Feris diam di negeri itu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana dua komunitas ini ternyata di dalam satu wilayah memang akhirnya ada percekcokan, ada perkelahian bahkan antar para gembala. Mungkin saja berkaitan dengan pangan yang dibutuhkan untuk para gembala, memberi makan domba kambingnya, atau juga bagian-bagian lain berkaitan dengan wilayah kekuasaan. Ini kan sering terjadi. Dalam sebuah komunitas perlu pasokan kebutuhan, apa yang diperlukan oleh ternaknya. Nah, kalau ada dua komunitas dalam satu wilayah, pasti ada persaingan. Persaingan ini kalau dikelola dengan baik sebenarnya tidak menjadi masalah. Tetapi kalau itu bertambah banyak dan semakin banyak dan tidak mungkin ada pengelolaan lain selain melebarkan tempat wilayah, maka akan timbul pertikaian, perpecahan, perkelahian. Ini juga terjadi dalam konteks kekinian, bukan? Persaingan yang tidak dikelola dengan baik di dalam satu wilayah komunitas akan menimbulkan perpecahan, merusak hubungan, tatanan, kekerabatan, kekeluargaan bahkan. Dan ini yang sedang terjadi. Jadi ada benih-benih perpecahan, pemisahan antara komunitas Abraham dengan komunitas Lot. Lalu Abraham yang sudah memiliki hikmat, pengetahuan, pengalaman, peka memperhatikan isu ini. Dan kita tahu bukan hanya itu saja, dikatakan bahwa di tempat itu, di wilayah itu pun ada orang-orang Kanaan, ada orang Feris yang juga memanfaatkan tempat atau wilayah untuk penggembalaan kambing dombanya. Jadi di satu wilayah itu penuh dengan persaingan. Dalam keluarga Abraham dan Lot, di dalam luar keluarga ada orang-orang lain. Ayat 8 memberikan kepada kita pelajaran yang paling baik untuk kita renungkan. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ini yang penting, yaitu tidak boleh ada perkelahian. Orang tua, orang yang lebih tua, atau orang yang dituakan, seorang pemimpin, harus memberikan keputusan yang konstruktif, peka melihat isu dan memberikan jalan keluar. Abraham, seorang yang sudah tua, sudah dituakan dan yang memimpin. Bukankah Abraham yang juga ikut membawa Lot, ikut dia dari negeri di mana Abraham berasal? Apa yang terjadi? Maka prinsip dasarnya adalah kekerabatan. Ini penting dan perlu dipertahankan dalam konteks kekinian juga. Kekerabatan. Kekerabatan itu bukan hanya sekedar satu darah, satu nenek moyang, tapi ada persaudaraan di sana. Ada sikap saling harga menghargai, hormat menghormati. Satu prinsip yang perlu dan penting kita renungkan dan pikirkan. Di dalam ayat 8 ini jelas Abraham yang berinisiatif berbicara kepada keponakannya Lot. Ini memberikan gambaran bahwa Abraham tidak mau membiarkan permasalahan ini makin berlarut, makin memecah belah hubungan kekerabatan. Dengan cinta kasihnya, Abraham memberikan suatu pernyataan yang sangat penting untuk kita renungkan, refleksikan, dan bahkan kita terapkan dalam konteks kekinian. Pertama dia katakan di ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Pertama, solusi yang diberikan Abraham ialah memberikan gambaran yang umum. Ini loh, negeri bebas, kita bisa menikmati dan masih bisa memanfaatkannya. Lihat, perhatikan apa yang ada di sekitar. Dan kita diberikan keleluasaan untuk menggembalakan kambing domba. Kita diberikan keleluasaan untuk
menjadi orang-orang yang mampu mengelola bumi ini. Apa yang dilakukan? Yang kedua adalah keputusan. Langkah strategisnya apa? Setelah melihat, memperhatikan, lalu ada peluang, maka yang kedua adalah keputusan. Keputusannya diberikan kesempatan kepada Lot. Kamu pilih duluan. Ke kiri, berarti aku ke kanan. Kalau ke kanan, berarti ke kiri. Ini memberikan suatu pengajaran bagi kita. Bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan kerabat yang lain, memperhatikan kebutuhannya. Dan juga pastilah Abraham memiliki sebuah pemahaman tentang pentingnya mendahului orang lain. Dan terlebih lagi, Lot yang masih muda, yang belum punya pengalaman yang cukup, yang hanya memikirkan sesaat saja, dia diberikan kesempatan. Seharusnya atau sebaiknya Lot memberikan juga kesempatan yang sama. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Abraham kepada Lot ini menjadi sesuatu yang langsung ditangkap pesannya Abraham ini, pamannya Lot ini. Ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Cara pandang menentukan tindakan selanjutnya. Cara pandang menentukan keputusan apa yang perlu dilakukan. Lot dari sisi kemanusiaan dan dari sisi bisnis, bahkan dari apa yang diperhatikannya, tentu wajar kalau ia melihat lembah Yordan yang banyak air seperti taman Tuhan dan dia bandingkan dengan tanah Mesir, tentu wajar. Tetapi yang dia lihat hanya bagian alam. Kita tahu bahwa di tiap-tiap tempat ada manusia lain. Ada orang-orang juga yang memiliki kemungkinan melakukan hal yang sama atau bertindak hal yang tidak benar. Lot nampaknya tidak mempertimbangkan itu. Lot hanya melayangkan pandang dan dilihatnya seluruh lembah Yordan banyak air. Memang perlu air kalau kita menjadi peternak atau kita menjadi petani atau peladang. Air menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, di dalam peradaban manusia, baik dalam pertanian, peternakan. Sungai, tempat di mana biasanya banyak perkembangan peradaban di dalam wilayah sekitar sungai. Dan Lot mengetahui hal ini penting. Maka keputusannya, apa yang dilakukan Lot? Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot memilih lembah Yordan itu. Tentu pilihan ini dengan pertimbangan tadi, ada hal yang dirasa, diperhatikan, itu menarik dan memberikan manfaat bagi peternakannya, pertaniannya, perkebunannya, atau apa saja yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dikelola. Namun Lot lupa memperhatikan siapa orang-orang di sekitar lembah Yordan itu. Dan bagaimana perilaku mereka, perangai mereka di dalam keseharian. Mungkin saja Lot belum menyelidiki orang-orang di sekitar itu. Atau sudah tahu tapi merasa mungkin mampu mengelola. Dan ini yang terjadi. Dan apa yang diputuskan Lot artinya Abraham tidak ke tempat lembah Yordan itu. Ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah ini yang dapat kita lihat perbedaannya. Abraham menetap di tanah Kanaan. Tanah yang tadinya ada kegersangan, kekeringan, dan menimbulkan kelaparan. Tanah yang betul-betul perlu dikelola dengan baik dan tentunya perlu dijaga. Karena di tanah Kanaan ada banyak suku lain, etnis lain, orang-orang di sekitar yang mungkin dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan. Tetapi Abraham menetap di tanah Kanaan. Sedangkan Lot menetap di kota-kota. Kota di dalam konteks zaman itu merupakan tempat perdagangan, pertemuan banyak bangsa atau para etnis-etnis, subetnis di wilayah itu. Dan ada hal yang penting perlu diingat, perlu diperhatikan ialah
lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Di dekat Sodom. Sodom adalah sebuah kota, ya kurang lebih menurut catatan para arkeolog, kira-kira penduduknya antara 1.000 sampai 2.000 saja, tetapi kota itu penuh dengan kemewahan, kemegahan atau sesuatu yang sangat duniawi, yang sangat jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Ternyata nanti kita bisa lihat kota-kota itu adalah kota-kota yang betul-betul berlaku jahat di hadapan Tuhan dan juga terhadap sesama. Tetapi apa yang dilakukan? Kemah Lot ada di dekat Sodom. Ini hal yang perlu dicatat di garis bawah. Kemah Lot ada di dekat kota Sodom, wilayah Sodom. Di ayat 13 dicatat bahwa adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ini memberikan gambaran kepada kita. Sodom tempatnya memang subur, wilayah yang menjanjikan untuk bisnis, peternakan. Banyak hal yang dapat diperoleh, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Kita di dalam konteks kekinian jangan hanya sekedar berbisnis karena untung sesaat, melihat apa yang nampaknya bisa menguntungkan. Tapi perhatikan komunitas di situ jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita ada di dalam kelimpahan kematerian, kelimpahan kekayaan beragam yang ada, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita itu jahat dan tidak mengenal Tuhan yang benar, maka itu cepat akan lambat merugikan diri sendiri. Dan apa yang kita harapkan tidak terjadi pada hidup kita. Kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan tidak akan terjadi. Sebaliknya, di tempat yang gersang, yang susah sekali dan berat sekali dijalani, tapi di tempat itu ada orang-orang yang betul-betul hidup takut akan Tuhan. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Kadang-kadang di tengah-tengah kesengsaraan kita, kalau kita bersama dengan orang-orang percaya, sukacita itu tidak bisa diganti dengan harta benda apapun. Apa yang terjadi selanjutnya? Di ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tunggu waktunya, ada momennya Tuhan berfirman. Jadi Abraham dengan seizin Tuhan, berdasarkan keputusan Abraham dan Lot, dipisahkan. Ini adalah suatu peristiwa yang terlihat seolah-olah ini adalah kebijakan manusia. Tentu tidak. Tidak ada yang kebetulan sebuah peristiwa di dalam sejarah manusia. Semuanya di dalam pengendalian pengaturan Tuhan. Keputusan Abraham Lot berpisah, itu adalah bagian daripada rancangan Tuhan. Bagian daripada rencana Tuhan untuk menyatakan kehendaknya bagi orang pilihannya. Abraham. Setelah berpisah, setelah masing-masing menetap di tempat yang sudah dipilih atau dijadikan pilihan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ini bagian yang paling penting awal Tuhan berkata kepada Abraham. Pandang sekelilingmu, lihat tempat itu dari kanan, kiri, dikatakan utara, barat, selatan, timur, seluruh itu akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Ini namanya sejarah di dalam kekekalan. Atau kekekalan yang dinyatakan di dalam sejarah. Jadi dua hal yang diberikan, dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Pertama, tanah. Yang kedua, keturunan. Di antara tanah dan keturunan, tentu ini menjadi satu kesatuan. Sama seperti Tuhan pertama sekali mengatakan itu kepada Adam dan Hawa. Taklukkan bumi dengan beranak cucu, atau beranak cuculah bertambah banyak, taklukkan bumi. Keturunan yang banyak akan memberikan sebuah peluang untuk menaklukkan bumi. Lebih luas, lebih lebar, lebih banyak. Dan itu juga dinyatakan oleh Tuhan kepada Nuh bahwa bumi ini
dikuasai oleh manusia dan dipelihara oleh Tuhan, dan untuk menjadi tempat di mana manusia mengelolanya. Dan tentu ini yang menjadi hal penting yang spesial, khusus untuk Abraham. Spesial khusus untuk Abraham. Bukan untuk Lot, bukan untuk siapa saja. Hanya untuk Abraham dan keturunan. Pandang negeri itu, pandang tempat di mana kamu berada, lihat ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Itu diberikan Tuhan kepada Abraham. Dengan kata lain, bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan pemilik dari bumi ini. Tuhan pemilik dan penguasa tanah Kanaan itu. Dan diberikan. Yang kedua, di sana juga memberikan kepada kita bahwa Tuhan yang memberikan keturunan. Yang menyatakan bahwa keturunan itu akan dikaruniakan oleh Tuhan melalui Abraham. Jadi, pengajarannya kepada kita, di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai musafir, di tengah-tengah usaha kita mengelola bumi, kita harus sadar. Yang pertama, semua itu milik Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Kalau kita mendapatkan berkat dari apa yang kita kelola, kita peroleh, itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita mendapatkan keturunan dan dapat meneruskan upaya usaha untuk mengelola bumi itu berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan pemilik, penguasa, dan yang pengatur segala sesuatunya. Di ayat 16 dikatakan, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Luar biasa, pelipat gandaan keturunan pun itu datangnya dari Tuhan. Anak, cucu, cicit, buyut, semuanya keturunan, satu garis keturunan, semuanya berasal dari Tuhan Allah. Tuhan yang telah menetapkan, Tuhan yang mengaktualisasi ketetapannya itu di dalam sejarah manusia, spesial untuk Abraham. Dan ini dinyatakan Abraham, dinyatakan kepada Abraham dari Tuhan, keturunanmu pun akan dapat dihitung, artinya banyak sekali. Nah, ini gambaran yang secara fisik materi kita bisa hitung secara kalkulasi angka. Tetapi sesungguhnya ini bukan hanya bicara tentang berapa ya jumlah keturunan Abraham. Dan bagaimana keturunan itu menguasai wilayah tanah Kanaan. Ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi Abraham tidak langsung bisa menguasai semua. Abraham, Sarai belum punya keturunan. Abraham, Sarai, dan rombongannya memang dibawa kendali dari Abraham itu sendiri. Tetapi Abraham belum punya keturunan. Abraham juga belum mengetahui apa yang ada di dalam negeri itu. Orang-orang di sekitarnya, tempat di mana nanti keturunannya itu akan hidup dan menjalani kehidupan. Ayat 17 memberikan gambaran bahwa Abraham diperintahkan Tuhan untuk melakukan observasi, pengamatan. Jalani negeri itu menurut panjangnya, lebarnya, supaya itu diberikan kepadamu. Di sini memberikan pengajaran kepada kita bahwa sekalipun Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, sekalipun Tuhan sudah menyatakannya kepada kita, apa yang dijanjikannya, perlu adanya tindakan nyata. Tindakan yang sungguh-sungguh, yaitu apa? Jalani negeri itu. Langkahkan, melangkah dengan iman, bahwa negeri itu milik Tuhan yang diberikan kepadanya. Ini penting, melangkah dengan iman, bahwa negeri ini milik Tuhan yang diberikan kepadanya. Iman itu berpaut pada janji Tuhan. Dan janji itu dinyatakan di dalam pengharapan yang diberikan Tuhan. Dan dalam pengharapan yang dijanjikan Tuhan itu, iman bertumbuh, iman berkembang, iman berbuah. Dan Abraham diberikan perintah untuk mengalami hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Ayat 18, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu dirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Ini mesbah kedua setelah di Betel, antara Betel dan Ai di sekitar itu. Ini kemah yang kedua, mesbah yang kedua.
Abraham mendirikan mezbah di sana. Dan tentu bagi kemuliaan Tuhan. Sekalipun sudah ada janji, sudah ada pernyataan firman, sudah menikmati segala berkat pemberiannya, dan berupaya untuk mengaktualisasinya melangkah dengan iman, Abraham dengan satu sikap rasa syukur, penuh hormat, mendirikan mezbah di mana dia berhenti mendirikan kemah. Ia menetap di sana, di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Di tempat itu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kiranya pembacaan, perenungan, dan refleksi serta aplikasinya yang sudah saya sampaikan kepada kita sekalian itu dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal-hal apa saja prinsip yang perlu kita ambil, kita dapat jadikan pelajaran untuk kehidupan kita hari ini. Pertama, setiap persoalan apapun, isu dan problem apapun, selalu ada solusi yang baik, yang konstruktif, yang tidak merugikan orang lain, merusak hubungan antar sesama, antar keluarga. Temukan itu dengan jalan bersandar kepada Tuhan Allah. Yang kedua, nantikan Tuhan menyatakan rancangan kehendaknya secara khusus bagi tiap-tiap kita. Tunggu waktunya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena pada waktu yang tepat, momen yang betul-betul dibutuhkan kita, Tuhan akan menyatakan itu dengan caranya yang ajaib. Yang ketiga, kalau kita sudah mendapatkan suatu penyataan Tuhan dalam hidup kita dan kita mendapatkan hikmat di sana, jangan segera langsung mengambil keputusan sembrono. Perhatikan dan memberikan sebuah upaya untuk observasi, menyelidiki, dan memahami keseluruhannya. Jangan cepat-cepat bertindak. Yang terakhir, setelah diputuskan menetap di satu tempat, di satu bagian perjalanan hidup ini, ada hal yang perlu selalu diingat. Tiap langkah kita harus mendirikan mezbah. Mezbah bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi from glory to glory, from faith to faith, itu terjadi pada perjalanan Abraham. Abraham dengan iman melakukan itu, dengan iman dia menjalankan itu semuanya berdasarkan pimpinan Tuhan. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini dapat Bapak, Ibu, dan Saudara kembangkan lagi seturut dengan konteks kebutuhan rohani kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah membaca, merenungkan, dan merefleksikan, bahkan menghayati pada konteks kekinian dari kitab Kejadian pasal 13, kisah Abraham dan Lot. Tuhan tolong berikan hikmat, bijaksana agar kami dapat mengikuti kehendak-Mu, dapat memahami apa yang Engkau rancang bagi kami. Pimpin sertai kami tiap hari agar berjalan menurut rancangan-Mu dan damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.